Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang peluang. Yang pertama, kita punya definisi. Jika suatu kejadian A yang bersesuaian dengan suatu eksperimen dengan ruang sampel berhingga S, yang setiap titik sampelnya itu berkemungkinan sama untuk terjadi. Berkemungkinan sama untuk terjadi itu bagaimana sih? Jadi misalkan kita punya satu keping uang logam gitu ya. Satu keping uang logam itu kan punya dua buah sisi angka dan sisi gambar. Nah, ini kalau kita lambungkan satu keping uang logam itu, maka dia akan mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul. Jadi bisa jadi angka yang muncul atau gambar yang muncul. Masing-masing punya peluang yang sama, setengah-setengah seperti itu. Nah, maka peluang kejadian A itu dapat dituliskan dengan PA dirumuskan sebagai ini, NA dibagi NS. NA itu apa? Banyak anggota kejadian A. Sedangkan NS itu adalah banyak anggota ruang sampel. Contohnya bagaimana? Mari kita lihat. Nah, misalkan kita melambungkan sebuah dadu. Tentukan peluang kejadian berikut. Jadi kita punya 5 buah kejadian seperti ini. Nah, peluangnya berapa? Kita lihat. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus menentukan dulu yang pertama adalah himpunan ruang sampelnya. Jadi, kalau kita mempunyai satu buah dadu, ruang sampelnya adalah mata-mata dadunya. Kan ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah ruang sampelnya. Jadi, di sini kita punya NS, itu adalah 6. Nah, kita mau menentukan peluang kejadian A, di mana A itu adalah kejadian muncul semua titik sampel gasal atau ganjil. Maka himpunan kejadian A itu adalah 1, 3, dan 5. Jadi, banyak anggota A itu ada 3. 1, 3, 5. Sehingga peluang kejadian A itu adalah NA dibagi NS. Jadi 3/6. Setengah. Atau ditulis 0,5 boleh. 0,5. Jadi peluang kejadian A di mana A itu muncul semua titik sampel gasal adalah 0,5. Kemudian contoh yang kedua, yang B. B memuat semua titik sampel prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Jadi dia hanya habis dibagi oleh dua buah bilangan, yaitu satu dan dirinya sendiri. Di antara ruang sampel S, siapa yang prima? Yang prima adalah 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Jadi B itu berisi titik sampel 2, 3, dan 5. Sehingga banyak anggota B atau NB itu ada 3. Peluangnya kita tuliskan PB, begitu. Ini adalah NB dibagi NS. Sama dengan 3/6 juga. 0,5. Contoh yang ketiga. C itu memuat semua titik sampel yang tidak kurang dari 3. Tidak kurang dari 3. Mari kita lihat. Apakah 1 itu kurang dari 3? Ya, berarti 1 tidak masuk. Apakah 2 itu kurang dari 3? Ya, berarti tidak masuk juga. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Berarti 3 masuk. Apakah 4 kurang dari 3? Tidak juga. Demikian juga untuk 5 dan 6. Ini juga tidak. 6 kurang dari 3 juga tidak.
Jadi, semua titik sampel yang tidak kurang dari 3 siapa? 3, 4, 5, dan 6. Sehingga bisa ditulis, anggota himpunan C adalah 3, 4, 5, dan 6. Dengan NC-nya, itu berarti anggotanya jumlahnya ada 4. Maka peluangnya, PC-nya adalah NC per NS. Berarti 4 per 6. Seperti ini. Oke. Kemudian yang D. D memuat semua titik sampel yang habis dibagi 7. Ada tidak di antara anggota ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang habis dibagi 7? 1 habis dibagi 7? Tidak. 2 habis dibagi 7? Tidak. Nah, semua anggota ruang sampel di antara 1 sampai 6 itu tidak ada yang habis dibagi 7. Jadi tidak ada di antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu yang habis dibagi 7. Nah, kalau seperti ini berarti siapa anggota dari D? Anggota dari D tidak ada. Himpunan kosong. Atau bisa dituliskan seperti ini. Nah, kalau himpunan O kosong berarti ND-nya berapa? ND-nya berarti 0. Oh, jadi peluangnya berapa? PD-nya adalah ND per NS. ND per NS. Berarti 0 per 6. Sama dengan 0. Seperti ini. Oke, nah yang terakhir. E memuat semua titik sampel yang kurang dari 7. Di antara S, di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, siapa saja yang kurang dari 7? Oh, ternyata semua itu kurang dari 7, ya kan? 1 kurang dari 7, 2 juga, 3 juga. Semuanya ini kurang dari 7. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masuk dalam anggota himpunan E. Sehingga NE-nya berapa? NE-nya ya ada 6. PE-nya berapa? Peluangnya. Peluangnya berarti NE per NS. Berarti sama dengan 6 per 6. 1. Seperti ini. Ini contoh cara mencari peluang suatu kejadian. Oke. Berikutnya kita punya beberapa teorema yang saya ambilkan dari bukunya Budiono, Statistika untuk Penelitian. Ini yang edisi kedua, terbitan tahun 2016. Yang pertama, jika A adalah suatu kejadian di dalam S dan A komplement, jadi A pangkat C ini ya, ini adalah komplement. A komplement adalah kejadian yang bukan A. Dan dapat dituliskan peluang dari kejadian A komplement itu adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena peluang itu berada di antara 0 dan 1, seperti yang di teorema 5.3. Jadi peluang kejadian A itu paling kecil itu adalah 0, yaitu kemustahilan. Ini namanya kemustahilan. Yang paling tinggi adalah 1. Ini berarti kepastian. Jadi peluang itu di antara 0 dan 1. Jadi kalau ada komplement, komplementnya berapa? Ya berarti 1 dikurangi kejadian A itu sendiri. Karena maksimalnya kan 1. Nah, bagaimana kalau kejadian A itu berupa himpunan kosong? Maka peluangnya adalah 0. Peluang dari suatu kejadian kosong itu adalah 0. Berikutnya teorema 5.5. Untuk setiap kejadian A dan B di dalam S, itu berlaku peluang A union B, jadi tanda ini,
itu artinya union atau gabungan. Peluang kejadian A gabungan B itu adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Sedangkan yang ini adalah irisan. Kalau yang terbuka ke atas itu gabungan, kalau yang terbuka ke bawah seperti ini adalah irisan. Nah, kalau misalkan ada 3 buah kejadian, bagaimana? Peluang A gabungan B gabungan C itu adalah peluang kejadian A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi irisan dari 2 buah kejadian, dikurangi irisan A dan B, irisan A dan C, irisan B dan C, ditambahkan dengan kejadian yang beririsan ketiganya. Jadi misalkan nih, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, jika ada 2 buah kejadian, katakanlah dia A dan B beririsan begini. Nah, A union B itu adalah semuanya. Jadi, A dan B itu adalah kejadian gabungan A dan B begini, bergabung. Kurang terlihat, saya tambahkan. Nah, ini adalah gabungan A dan B. Maka, peluang munculnya A dan B ini adalah peluang kejadian A. Saya kasih warna ungu ya. A kan yang ini. Nih, peluang kejadian A. Ditambah peluang kejadian B. Saya kasih warna merah katakanlah ya. B-nya yang ini. Nah, maka ada daerah yang dia diarsir 2 kali. Yaitu yang ini. Yang di tengah ini. Siapa dia? Dia adalah A irisan B. Jadi yang ini adalah A irisan B. Maka untuk bisa melingkupi semuanya yang A gabungan dan A gabungan dengan B, maka kita harus mengurangkan dengan yang beririsan ini. Jadi peluang A union B adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Kenapa? Karena A irisan B itu tadi terarsir 2 kali. Ya kan? Terarsir 2 kali. Maka untuk bisa bisa menemukan gabungannya tanpa ada yang terarsir 2 kali, maka harus dikurangi yang irisan tadi. Demikian juga untuk yang 3. Katakanlah seperti ini, saya punya 3 buah himpunan A, B, C, begini ya. A, B, C. Maka peluang dari kejadian A gabungan B gabungan C itu adalah peluang yang A ini ditambah peluang yang B ini ditambah peluang yang C ini dikurangi yang beririsan antara 2 buah himpunan. A dan B berarti ini. A dan B. Kemudian A dan C. Berarti ini. Ya, A dan C. Kemudian B dan C. B dan C kan ini. Nah, sudah dikurangi masing-masing yang beririsan. Tapi ternyata ada satu bagian yang dia belum masuk karena dikurangi semuanya, yaitu daerah yang dia beririsan di antara ketiga wilayah ini, yaitu di sini, di tengah sini. Ini adalah A
irisan B irisan C. Jadi, untuk menentukan gabungan dari ketiga himpunan ini, kita harus menjumlahkan masing-masing peluang dari himpunan tunggalnya, A, B, dan C kita jumlahkan. Kita kurangi yang beririsan di antara dua buah himpunan, ditambahkan yang beririsan di antara ketiga himpunan itu. Oke, ini adalah beberapa teorema yang sering digunakan. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah kelas yang beranggotakan 40 siswa, diketahui data 25 siswa menyukai sepak bola, 15 siswa suka tenis, 5 siswa suka sepak bola dan tenis sekaligus. Nah, jika dipanggil seseorang secara random, maka peluang kejadian A sampai E ini berapa gitu ya. Nah, yang pertama kita harus melihat dulu untuk setiap kejadian yang ada. Nah, pertama nih, ada 40 siswa dalam satu kelas, berarti semestanya itu ada 40. Jadi kita bisa menuliskan NS-nya itu adalah 40. Nah, misalkan A itu adalah kejadian dia menyukai sepak bola. Jadi kita misalkan A itu kejadian siswa menyukai sepak bola. Sedangkan B itu dia kejadian siswa menyukai tenis. Gini ya. Nah, kita punya A dan B seperti ini. Untuk mudahnya digambarkan dalam diagram Venn untuk melihat mudahnya saja ini. Tidak pun tidak apa-apa. Nah, pertama, ada 25 siswa menyukai sepak bola. Dan ada 5 siswa menyukai sepak bola dan tenis. Maka yang pertama kita perhatikan adalah yang menyukai keduanya ini, menyukai sepak bola dan tenis. Berarti dia berada di irisan antara himpunan A dan B. Ada 5 di sini. Yang berada di antara A dan B, irisan. Karena dia menyukai keduanya. Nah, jadi yang menyukai sepak bola saja ada berapa? Karena yang menyukai sepak bola ada 25 dan ada 5 yang menyukai sepak bola dan tenis, maka yang menyukai sepak bola saja ada 20. Gini ya. Kemudian kita lihat yang kejadian B yang tenis. Ada 15 siswa menyukai tenis. Sedangkan 5 siswa menyukai sepak bola dan tenis. Sehingga untuk yang menyukai tenis saja ada 10 siswa. Gini ya. Jadi, totalnya ini ada berapa nih? 20 tambah 5 tambah 10. Berarti kan 35. Ada 35 siswa yang dia berada di antara himpunan A dan B ini. Nah, mari kita lihat. Untuk siswa yang tidak menyukai semuanya, tidak menyukai sepak bola dan tidak menyukai tenis, ada tidak? Ada. Karena apa? Karena jumlah total siswa di dalam kelasnya ada 40. Sedangkan yang masuk di dalam himpunan A dan B ini baru 35. Berarti ada 5 siswa yang berada di luar kedua himpunan tersebut. Gini ya. Jadi ini adalah diagram Venn-nya. Dari sini kita bisa dengan mudah mengerjakan untuk yang poin A sampai E. Mari kita kerjakan. Nah, dari sini kita lihat peluang siswa yang dipanggil itu menyukai sepak bola. Menyukai sepak bola tadi kan A nih. Berarti total yang ada di A di sini kan ada 25. Jadi peluangnya adalah 25/40. Gini. Peluang siswa yang dipanggil itu menyukai sepak bola atau tenis. Nah, di sini ada pernyataan atau. Berarti kita bisa menuliskan ini P A union B. Kalau atau berarti pakainya gabungan union. Tadi sesuai dengan teorema,
PA union B itu berapa nilainya? Dia adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Begini. Jadi berapa? PA di sini ada 25/40. PB-nya 15/40. PA irisan B, irisan berarti yang ada di tengah di sini adalah irisannya, dikurangi 5/40. Nilainya berapa? 25 ditambah 15 ini 40 dikurangi 5 berarti 35/40. Seperti ini. Ini adalah peluangnya. Kemudian yang C. Siswa menyukai sepak bola dan tenis. Berarti kalau kita tuliskan adalah PA irisan B. Berarti yang mana? Yang tengah saja ini. 5/40. Kemudian yang D. Siswa yang dipanggil itu tidak menyukai sepak bola tetapi menyukai tenis. Tidak menyukai sepak bola tetapi menyukai tenis. Berarti yang mana? Kalau kita lihat, tidak menyukai sepak bola tapi menyukai tenis itu adalah yang ini. Yang B saja. Nah, yang saya arsir biru. Berarti berapa? 10/40. Jadi yang D di sini berarti nilainya adalah 10/40. Gini ya. Ini kalau kita tuliskan sebagai simbol untuk yang pernyataan D, siswa yang tidak menyukai sepak bola tetapi menyukai tenis, ini bisa kita tuliskan dia adalah P B irisan A komplement. Seperti ini. Berarti ini adalah PB dikurangi PA irisan B. Berarti kan PB-nya dia ada berapa? PB-nya ada 15/40 dikurangi PA irisan B. A irisan B kan yang tengah 5. 5/40. Ini berarti sama dengan 10/40. Seperti ini. Kemudian yang E. Terakhir yang E, siswa yang tidak menyukai sepak bola dan juga tidak menyukai tenis. Berarti dia yang berada di luar himpunan A dan B. Ada berapa? Ada 5. Ini. Berarti untuk yang E berarti jawabannya adalah 5/40. Ini kalau kita tuliskan sebagai simbol untuk yang E, dia adalah P A union B komplement. Gini ya. Berarti ini sama dengan 1 min P A union B. Padahal tadi A union B itu adalah 35/40. Tadi kita sudah hitung. Ini. Ya. Berarti sama dengan 1 min 35/40. Berarti satunya kita samakan penyebutnya menjadi 40/40 dikurangi 35/40 sama dengan 5/40. Seperti ini. Ini contohnya. Berikutnya kita akan membahas tentang kejadian yang saling asing. Nah, kita punya definisi di sini. Kejadian A dan B di dalam S itu disebut saling asing atau saling lepas jika irisan antara himpunan A dan himpunan B itu berupa himpunan kosong. Ya, ini adalah notasi untuk himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu bisa ditulis dengan simbol seperti ini. Kurung kurawal yang tidak ada isinya, atau dengan seperti ini. Ini adalah simbol untuk himpunan kosong. Contohnya,
Pada pelambungan sebuah dadu, A adalah kejadian muncul mata dadu gasal atau mata dadu ganjil. Sedangkan B adalah kejadian muncul mata dadu genap. Nah, maka A dan B itu adalah kejadian yang saling asing. Karena apa? Karena dalam pelambungan sebuah dadu, S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, A siapa? A kejadian muncul mata dadu gasal, 1, 3, 5. Sedangkan B adalah kejadian muncul mata dadu genap, 2, 4, 6. Nah, irisan antara A dan B, A irisan B itu tidak ada. Tidak ada anggota A yang merupakan anggota B juga, seperti itu. Jadi karena irisan antara kedua himpunan ini adalah himpunan kosong, maka A dan B disebut kejadian yang saling asing. Tapi misalkan kita punya C. C adalah kejadian muncul mata dadu prima. Siapa anggota C? 2, 3, 5. Maka A dan C, kita punya irisannya. Irisan antara A dan C itu siapa? Ada 3 dan 5. Maka A dan C itu bukan kejadian yang saling asing. Selanjutnya kita punya peluang bersyarat. Peluang munculnya kejadian B jika kejadian A telah terjadi atau disimbolkan seperti ini. P, B, kemudian garis tegak A seperti ini. Itu disebut peluang bersyarat. Nah, lambang ini bisa dibaca peluang munculnya B jika diketahui A. Nah, kita punya rumus. Rumusnya adalah P peluang munculnya B jika diketahui A itu adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang kejadian A. Ini rumusnya. Nah, contohnya begini. Dari 900 orang yang disurvei diperoleh data seperti ini. Ini datanya ya. Jika seseorang dipanggil secara random, kemudian jika yang dipanggil itu diketahui telah bekerja, ya, telah bekerja, berarti ada di kolom ini. Berapa peluang yang terpanggil adalah laki-laki? Berapa yang terpanggil dia adalah laki-laki? Nah, ada dua cara untuk mengerjakan ini. Yang pertama, peluang yang terpanggil laki-laki itu bisa dituliskan dengan ini ya, PL jika B, jadi laki-laki dengan diketahui dia telah bekerja, begitu ya. Nah, kita bisa lihat untuk menyelesaikan ini, jumlah laki-laki itu ada 460 orang. Ini laki-laki yang bekerja. Sedangkan total semua yang telah bekerja itu adalah 600 orang. 600 yang bekerja, laki-laki dan perempuan. Jadi kita bisa mereduksi yang semula itu ada 900 orang, kita bisa mereduksi menjadi 600 orang saja karena syaratnya yang ditanyakan adalah yang sudah bekerja. Sehingga kita bisa menyederhanakan masalah ini dengan mereduksi ruang sampelnya yang semula 900 menjadi 600 karena syaratnya adalah yang sudah bekerja. Gitu. Jadi peluangnya berapa? 460 dibagi 600. Ketemu 0,767. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan rumus tadi, rumus peluang bersyarat. Kalau dengan menggunakan rumus peluang bersyarat, maka peluang laki-laki yang dia sudah bekerja itu rumusnya adalah peluang irisan antara laki-laki
dan dia bekerja, jadi peluangnya berapa dibagi dengan peluang yang orang tersebut sudah bekerja. Peluang laki-laki dan bekerja itu adalah 460 dibagi 900. Di sini kita pakai ruang sampel total keseluruhan, tidak direduksi ya. Nah, kemudian peluang bahwa seseorang itu sudah bekerja, peluangnya adalah 600 dibagi 900. Jadi peluang laki-laki dan dia sudah bekerja itu adalah, kita hitung seperti ini, 23/45 dibagi 2/3. Sama ketemunya 0,767. Anda mau pakai cara yang mana? Monggo. Boleh pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua. Tidak masalah. Nah, ini untuk latihannya, satu soal, silahkan dicoba. Demikian untuk video kali ini. Untuk lanjutannya, saya pisah di video yang lain. Berikutnya adalah tentang lanjutan tentang peluang bersyarat dan teorema Bayes. Itu ada di video berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.